ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah dan bersekutu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami juga menyampaikan selamat datang, selamat beribadah dan bersekutu. Demikian pula kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui siaran radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada, kami juga menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Dengan kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 149, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Bersama kita bangkit berdiri. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kembali dari atas, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kur. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi kita angkat tangan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa datang kepadamu pada sore malam hari ini, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya manusia yang hina dina ini Tuhan, jika dibawa kepadamu lewat ibadah pelayanan, akan disinari oleh sinar kemuliaan-Mu sampai satu waktu sama mulia dengan Tuhan bisa menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Terima kasih, apapun permasalahan kami, kalau disinari oleh sinar kemuliaan-Mu, Engkau bisa menolong kami. Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa dibangkitkan oleh sinar kemuliaan-Mu. Tuhan sanggup menolong kami. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan Suprapto 2ABC Medan, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, dalam negeri, luar negeri, bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan memberkati. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melakukan mujizat di tengah kami, terutama pembaharuan hidup sampai sempurna. Saudara-saudara kami dalam perjalanan sertai lindungi,
Tibakan di tempat dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa kaum muda remaja datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darahmu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, Mbak. Puji Tuhan, biarlah pada sore hari ini kita merasakan sinar kemuliaan Tuhan, sinar firman pengajaran yang benar, yang menyinari setiap kehidupan kita, sehingga wajah kita berseri, kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 25, bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersama kita bangkit berdiri. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kembali dari atas, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 71, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, dalam pengikutan kita kepada Tuhan di zaman akhir ini, memang banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi, tapi biarlah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Kembali kita akan pujikan pujian ini dari atas, kemudian kami juga memberikan kesempatan bagi saudara-saudari sekalian yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bersama kita bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kembali dari atas. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Masih saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari sekalian yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Sambil menunggu, kita akan menaikkan suatu pujian, Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Kembali dari atas. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kurung. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 52, Apa Pikir Lagi di Sini. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya darahnya, keselamatanmu sedialah. Bersama kita berdiri. Saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia sudah sama, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya padanya, keselamatanmu sedialah. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia sudah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya padanya, keselamatanmu sedialah. Kembali dari atas. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia lalulah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya padanya, keselamatanmu sedialah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dunia yang semakin sulit, semakin tidak bisa diprediksi, seringkali membuat kita kecewa, putus asa. Tetapi jika kita taat setia dalam pengembalaan, kita berdoa menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan dan mujizat dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku
syukur. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kembali dari atas, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan naikkan pujian ini kembali dari atas, kemudian kami memberikan kesempatan kepada vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Engkaulah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari
Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia tak akan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia tak akan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Harapanku hanya pada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kehidupan muda kita ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita hanya berharap sepenuh ke dalam tangan Tuhan, sehingga ada naungan sayap Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 47, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima benih firman pengajaran yang benar, firman dan Roh Kudus yang adalah dua sayap burung nasar yang besar, yang sanggup menerbangkan kita dari badai kehidupan ini, bahkan sanggup membawa kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kita yang terakhir, Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku. Kita mendengar pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kami menyadari hidup di akhir zaman, di lautan dunia yang penuh dengan badai dan gelombang Tuhan. Angin ribut
menerpa kehidupan kami semua kaum muda remaja Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa, kami membutuhkan kekuatan sayap burung nasar. Itulah firman pengajaran benar dalam urapan Roh-Mu yang suci yang sanggup menerbangkan kami melintasi badai lautan dunia, bahkan sampai mengangkat kami di awan-awan yang permai bertemu dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja baik yang ada di sini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, oh Tuhan, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang memeluk kami bahagia, dan Tuhan Engkau memberi jaminan kepastian untuk hidup sekarang, masa depan yang indah sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu dicurahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Ya, kita sudah belajar sampai pada ayat yang ke-33 kemarin ya. Sabtu yang lalu sampai ayat 33. Ya, sampai ayat 33. Orang Samaria yang murah hati. Jadi ceritanya ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu pusat kegiatan rohani, Yeriko pusat kegiatan jasmani. Jadi ini merosot secara kerohanian, ya, merosot secara kerohanian. Nah, sudah kita pelajari siapa orang yang turun ini, ya. Imam tidak bisa menolong dia, orang Lewi tidak bisa menolong, itu orang Israel tidak bisa menolong dia. Nah, bisa disimpulkan dia orang kafir, orang Samaria. Jadi orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko adalah orang Samaria. Sama dengan bangsa kafir, kita semua ini yang merosot kerohaniannya, merosot kerohanian. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, jadi ini orang Samaria, orang kafir yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, sekarang merosot kerohaniannya. Nah, keadaannya sama seperti jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu, yaitu suam-suam kuku. Keadaannya seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku.
suam-suam kuku. Di dalam Wahyu pasal 3. Ya, ini 7 jemaat bangsa kafir. Jemaat akhir zaman di kitab Wahyu. Nah, ini sama seperti orang Samaria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, merosot secara rohani, kerohaniannya merosot. Ya, diwakili jemaat Laodikia. Ini Wahyu 3 ayat 15. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Nah ini, saudara, semoga kita mengerti. Jadi orang Samaria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, saudara, itu bangsa kafir yang merosot kerohaniannya. Keadaannya seperti jemaat Laodikia, yaitu suam-suam kuku. Artinya sekarang atau praktiknya suam-suam kuku ini merosot kerohaniannya. Praktiknya pertama tidak panas, tidak panas, tidak dingin, tidak panas dulu. Tidak panas ini sama dengan tanpa kasih Tuhan. Nah, tidak ada kasih lagi. Saja tidak panas tanpa kasih, yaitu tidak setia dan tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia dan tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Nah ini kita harus hati-hati. Ini seperti orang Samaria turun dari Yerusalem ke Yeriko, sama dengan Laodikia, suam-suam. Ini banyak terjadi pada kaum muda. Saja, entah karena apa, entah karena pengaruh dunia ini, entah karena pekerjaan, entah karena studi. Bukan dilarang loh bekerja, sekolah harus keras, tapi jangan membuat kita turun rohani, jangan membuat tidak setia, bahaya. Saja, nah, ini suam-suam bahaya. Saja, ini kita mungkin pergaulan, pacaran, dan membuat kita kendor, hati-hati, jangan sampai. Saja, ini tidak panas, tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, bahkan tinggalkan. Loh, kalau sudah tidak panas, tidak dingin. Tidak dingin. Nah, kedua, tidak dingin. Sama dengan tidak sejuk, tidak damai sejahtera. Nah, tidak damai lagi. Saja, tidak damai sejahtera. Artinya sudah ada ketakutan, kekhawatiran. Ini mulai. Saja, ketakutan, kekhawatiran. Kemudian juga ada sudah gelisah dia, ketakutan, kekhawatiran, gelisah, stres, mulai ini melanda. Kalau sudah tidak panas, tidak setia, tidak berkobar-kobar, tidak punya kasih Allah, mulai tidak dingin, mulai tidak sejuk, tidak damai sejahtera. Mulai ada ketakutan, kekhawatiran, gelisah, stres, mulai ada kepahitan juga. Mulai ada kepahitan, iri hati, benci, tanpa alasan, sakit hati, bahkan pada orang tua bisa sakit hati dan lain-lain. Nah ini, mulai ini tanda-tanda merosot. Saja kerohanian sudah tidak panas lagi, tidak ada kasih Allah lagi, ya sakit hati, saja dan seterusnya. Sehingga hidupnya letih lesu, beban berat, letih lesu, beban berat. Saja ini mengalami letih lesu, beban berat hidupnya. Semoga kita mengerti, ya, mulai tidak bahagia dia, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata mulai. Ini saja. Kemudian tidak dingin, tidak panas, tidak dingin. Kemudian aku akan memuntahkan engkau. Nah ini yang ngeri. Kalau sudah tidak panas, nanti tidak dingin, lalu seperti muntah hidupnya, dimuntah. Hidupnya seperti muntah, maaf, sama dengan najis. Hidupnya seperti muntah, sama dengan najis. Artinya perkataannya mulai najis, sia-sia. Ya, yaitu dusta, mulai berdusta, mulai bergosip, fitnah dan lain-lain. Perkataan porno mungkin dan lain-lain. Mungkin tidak berkata tapi sekarang chatting, nah ini chatting-chatting yang porno dan lain mulai. Saudara, nah ini perkataan sama saudara. Bentuk tulisan, kata-kata sama. Terus saja mulai ke situ.
Senang yang purnu-purnu sudah mulai. Itu perkataan najis ya. Perbuatan najis juga. Perbuatan najis yaitu mengarah pada dosa makan minum. Mulai merokok, mabuk, narkoba, dosa makan, dosa kawin mengawinkan. Dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan dan lain-lain ini hati-hati semuanya. Semoga kita. Kemudian najis itu juga kusta. Nah, orang kusta dulu najis dia tutupi mukanya najis supaya orang tidak lewat situ, orang lari. Orang kusta itu selalu berseru najis. Itulah kebenaran diri sendiri. Mulai kusta, najis itu kusta, ya seperti muntah kebenaran diri sendiri, yaitu menutupi dosa. Dia yang berdosa tidak mau ngaku, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan firman Tuhan. Nah ini, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini keadaan orang Samaria yang merosot turun dari Yerusalem ke Yeriko, merosot kerohanian seperti Laodikia, suam-suam kuku. Keadaan rohani. Begitu. Saudara, tidak panas, tidak setia, tidak berkobar tanpa kasih, tidak dingin lagi, tidak damai, sudah takut, khawatir, gelisah, saudara, sudah pahit hatinya dan lain, sampai letih lesu, beban berat, susah payah hidup. Saudara, kemudian seperti muntah najis semuanya sampai saudara kebenaran sendiri. Tidak bisa ngaku dosa, mana bisa bertobat. Kebenaran diri sendiri. Nah posisinya tadi kalau kita sudah baca Lukas 10, dia diserang oleh penyamun. Dia diserang oleh penyamun itu di Lukas 10 ayat yang ke-30 itu. 30. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Ya, sampai setengah mati hidupnya. Jatuh ke tangan penyamun. Jadi posisinya berada di tangan setan penyamun. Posisinya berada di tangan setan, itu penyamun. Berada di tangan setan. Sampai setengah mati berada di tangan setan atau kerasukan setan. Ya tidak peduli siapa, kerasukan setan. Nah, berada di tangan setan, kerasukan setan. Sehingga sampai setengah mati, hidupnya setengah mati. Habis-habisan setengah mati, habis-habisan sengsara, bahkan menuju kebinasaan. Kalau dibiarkan menuju kebinasaan. Ini kemerosotan rohani. Sangat berbahaya. Ya, kaum muda dimanapun berada, cek. Ada saya juga, jangan sampai turun, jangan sampai tidak setia. Apapun yang kita hadapi, ya baik itu kesulitan di dunia, jangan membuat kita turun. Wah sekolah sulit iya baik, tapi berjuang, tetap berjuang. Atau malah kesukaan, kebahagiaan, mungkin punya pacar, mungkin punya pekerjaan bagus, mungkin studinya berhasil. Jangan membuat kita turun, tidak ada artinya nanti. Semua hanya di tangan setan. Kalau sudah mulai turun, dingin, tidak panas, nanti tidak dingin, nanti seperti muntah hidupnya, sudah dipegang oleh setan, kerasukan setan. Mulai dia setengah mati hidup, sengsara, setengah mati, itu habis-habisan sengsara sampai binasa. Kalau dibiarkan dia binasa selamanya. Nah, tapi bersyukur, waktu Sabtu yang lalu ada orang Samaria yang baik hati, yang menolong. Itulah Yesus. Jadi orang Samaria, ada orang Samaria yang turun, itu kita bangsa kafir, tapi ada orang Samaria yang menolong, itulah Yesus. Sama dengan Yesus. Baca lagi Yohanes 8 ayat 48. Jadi orang Samaria ketemu orang Samaria. Kalau dengan imam Lewi tidak mau mereka. Tidak mau, bangsa Israel tidak mau pada bangsa kafir. Tidak nganggep, tidak mau. Jadi orang Samaria ketemu orang Samaria. Yohanes 8:48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi Yesus orang Israel, tapi dianggap orang Samaria tambah kerasukan setan. Loh, ini pengorbanan. Jadi orang Samaria yang baik hati, yang menolong adalah
pribadi Yesus. Yesus dianggap bangsa kafir, orang Samaria bangsa kafir dan kerasukan setan. Kerasukan setan. Nah, ini artinya Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib untuk menolong bangsa kafir yang kerasukan setan, yang ada di tangan setan, yang setengah mati dan binasa. Nah, itu artinya dia rela berkorban. Dia orang Israel, orang Israel asli. Dia adalah anak Allah, bukan dirasuk setan. Dia diurapi, dia mulia, tapi rela jadi kafir, dirasuk setan. Itu artinya sekarang Yesus rela mati di kayu salib untuk menolong bangsa kafir yang sedang kerasukan setan, yang sedang di tangan setan, yang sedang setengah mati, habis-habisan menuju kebinasaan. Dia rela mati di kayu salib. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Sampai di sini Sabtu yang lalu, Yesus menolong. Sekarang cara Yesus menolong. Dia sudah mati di kayu salib, itu proses pertolongan Tuhan. Sekarang caranya atau prosesnya. Dulu ini Yesus harus mati di kayu salib. Sekarang cara menolong, proses pertolongan atau cara Yesus menolong. Kita baca selanjutnya ayat 34 mulai. Nah, ini bagian terakhir malam ini ya. Jadi selesai Lukas 10 ayat 25 sampai 37 kita selesaikan malam ini. Mulai Sabtu kita belajar ayat 38 ya. Baik. Ia pergi kepadanya. Yesus itu orang Samaria yang baik, pergi kepada orang Samaria yang tergeletak. Nah, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Disiram minyak, anggur, dibalut. Tidak kelihatan lagi lukanya. Nah, pernah ya? Tangan kena silet, kena pisau, lalu dibalut. Mungkin apa, plas-plas itu. Apa itu? Tensoplas, handiplas, dibalut. Tidak kelihatan lagi lukanya. Betul ya? Tidak kelihatan lagi lukanya. Bukan promosi ini ya. Ya. Atau di salut perban, ya. Terserah ya, menyirami dengan. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Sudah dikasih minyak, kasih anggur, dibalut, dibawa naik keledai. Berarti kalau keledai tunggangannya sendiri, berarti dia jalan. Nah, jadi orang sakit ini yang ditaruh dia jalan, korban lagi. Nah itu. Bawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Kasih hotel. Dikasih hotel ya, dan dirawat. Terus 35. Ya, keesokan harinya bukan bayar ya. Aku sudah membalut, aku sudah kasih tumpangan. Kalau sekarang keledai mungkin dikasih mobil apa? Ayo ya digotong dia ya. Kemudian keesokan hari bukan ditagih, bayar sekian hotelnya, sekian ini, sekian, bukan. Ia menyerahkan 2 dinar, nah, dikasih lagi 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, kata, rawat dia ya. Jika kau belanjakan lebih dari ini, misalnya 3 dinar, 4 dinar, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nanti aku kembali, aku ganti semua. Ya, 36. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergi dan perbuatlah demikian. Pergi dan perbuatlah. Ini cara Yesus menolong. Cara Yesus menolong. Saudara, cara Yesus menolong. Nah ini, semoga kita bisa. Nomor 1, cara Yesus menolong, nomor 1, saudara, Yesus menyiram lukanya dengan anggur dan minyak. Yesus menyiram lukanya dengan anggur dan minyak dan membalut luka-luka. Membalut luka-luka. Saudara, anggur sama dengan darah Yesus. Anggur sama dengan darah Yesus. Anggur. Kalau perjamuan suci itu kita pakai anggur, itu darah Yesus. Air anggur, ya, darah Yesus. Kemudian minyak
urapan Roh Kudus. Minyak urapan Roh Kudus. Membalut luka-luka artinya dibalut sampai tidak kelihatan. Membalut luka-luka artinya menutupi dosa-dosa. Nah, ini yang diperbuat Yesus. Dikasih darah, dikasih urapan, kemudian dibalut. Nah, menutupi dosa-dosa sampai puncaknya dosa apa saja. Dosa apa saja bisa ditutupi. Atau mengampuni, menutupi sama dengan mengampuni segala dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Malam ini mau dosa apa aja tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yesus sanggup membalut kita. Yang pukulan setan itu. Luka yang ditimbulkan oleh pukulan setan. Jadi berbuat dosa dipukul oleh setan. Sampai luka. Itu dipukul oleh setan. Nah itu Yesus yang membalut. Yesus yang menutupi dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa apa saja? Yesus yang mengampuni segala dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ya, semoga kita. Nah, dari pihak kita bagaimana caranya? Ini cara Yesus menolong. Ya, bangsa kafir harus mengaku dosa. Yesus sudah mau menolong, dikasih anggur, dikasih minyak, kemudian dibalut, sudah ditutupi semua. Nah, sekarang kita, bangsa kafir harus mengaku dosa sejujur-jujurnya. Salib kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal. Maka darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita, menutupi dosa-dosa kita sampai tidak berbekas lagi. Sampai tidak berbekas lagi. Coba begitu. Yesus yang mati di kayu salib sehingga dia bisa memberi darahnya, memberi urapan, menutupi dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa. Kepada kita, ayo tinggal mengaku. Bangsa kafir harus mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sama. Maka darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita, menutupi dosa-dosa sampai tidak berbekas lagi. Gak kelihatan lagi luka, yang kelihatan perbannya. Nah itu, gak kelihatan lagi. Sampai tidak berbekas lagi, sama dengan kita seperti tidak pernah berbuat dosa. Aduh saya sudah salah, mencuri. Ngaku kepada Tuhan, kepada yang dicuri ngaku. Kita diampuni, darah Yesus mengampuni kita, sudah seperti tidak pernah mencuri lagi, tidak dianggap lagi. Bisa ya? Itu istilah membalut, menutupi, mengampuni sampai tidak ada bekas. Sampai tidak ada bekas. Luka, pukulan setan itu tidak ada lagi. Sudah diganti oleh darah Yesus. Sudah tidak ada lagi. Yesus yang luka di kayu salib, kita disembuhkan. Luka yang dipukul setan disembuhkan. Nah, sampai tidak berbekas lagi. Sehingga kita seperti tidak pernah berbuat dosa. Sehingga kita mengalami urapan Roh Kudus. Itu bukti. Urapan Roh Kudus bukti bahwa dosa sudah diampuni, tidak dianggap. Kita mengalami urapan Roh Kudus dan kita bisa hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Ini dosa sudah diampuni. Kita diurapi, kita hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Kalau sudah hidup benar itu selamat kita. Hidup benar tidak setengah mati lagi, hidup. Kau muda, perhatikan. Kalau sudah hidup dalam kebenaran, diurapi Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, tidak akan setengah mati. Siapapun kita, ya, selama ada dosa setengah mati. Biar kaya mau ini setengah mati hidupnya. Tapi kalau sudah hidup benar, namanya hidup benar. Tidak setengah mati lagi. Amin. Tidak setengah mati. Tidak setengah mati. Hidup sudah. Oleh darah Yesus. Oleh urapan Roh Kudus kita hidup. Kita hidup. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Kau muda dimanapun. Kalau engkau ada dosa, biar kau pinter IP berapa? 4. Ya. Wah pinter dia ini wah dia ini. Selama ada dosa setengah mati hidup kita. Setengah mati. Gak bisa mati tidak, hidup tidak. Sama suam-suam. Dingin tidak, panas tidak. Mati tidak, hidup tidak. Tapi ayo malam ini, dimanapun kau muda termasuk saya. Dosa apapun bisa diampuni. Amin. Bisa. Ayo ngaku. Sungguh-sungguh selesaikan dosa itu. Ayo.
Kalau banyak masalah, kok seperti setengah mati hidup ini. Mau ini gagal, mau ini enggak bisa, mau ini enggak bisa. Ya ada dosa, ada dosa. Ada dosa. Seringkali dalam hal studi banyak. Sudah pinter, sudah ini, sudah bisa, tahu-tahu ditolak, enggak bisa. Nah, ketika dia sadar ada kesalahannya, diampuni, ya lancar bisa. Gampang saja. Kalau masih ada dosa setengah mati. Setengah mati. Tapi kalau sudah hidup benar ya hidup. Hidup benar itu selamat. Terlepas dari tangan setan. Hidup benar itu selamat. Terlepas dari tangan setan. Tidak setengah mati. Tapi diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Selamat dan diberkati oleh Tuhan. Ini nomor satu. Ini nomor satu. Ayo. Tuhan tolong kita. Jangan kebenaran sendiri hari-hari ini. Jangan kebenaran sendiri. Jangan salahkan orang. Hanya salahkan orang. Wah, kita setengah mati nanti. Setengah mati. Apalagi orang benar kita salahkan setengah mati. Betul. Setengah mati. Kita hanya tutupi dosa kita. Hati-hati. Kita hanya cari alasan, cari ini, cari. Setengah mati hidup. Setengah mati. Biar dia hebat, orang bilang hebat, setengah mati. Tapi kalau kita hidup benar, sekalipun orang bilang tidak hebat, kalau sudah lepas dari tangan setan, ada di tangan Tuhan, selamat, diberkati. Terlepas dari tangan setan, tadi kurang, berada di tangan Tuhan, biar orang bilang, aduh dia kasihan dia, tidak terlalu pandai, tidak terlalu ini dia, tidak terlalu ini. Tapi kalau di tangan Tuhan yang terlalu, yang hebat. Terlalu kuat, terlalu hebat, terlalu ini yang bekerja. Kita diselamatkan dan diberkati. Diberkati. Bukan berarti kalau pandai tidak perlu, silakan. Tapi kalau tidak di tangan Tuhan, di tangan setan, setengah mati. Mau pandai, apalagi yang tidak pandai. Sudah tidak pandai, wah saudaraku, masih berdosa dan setengah mati. Sampai mati sungguhan. Ayo sungguh-sungguh. Periksa diri hari-hari. Periksa. Sampai hidup di tangan Tuhan, sudah. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Diberkati. Selamat dan diberkati. Belum cukup. Sudah ditutup, dibalut. Kedua. Proses kedua. Cara kedua. Dibawa ke penginapan. Dinaikkan keledai untuk dibawa ke penginapan. Dinaikkan keledai untuk dibawa ke penginapan. Ya, dibawa ke penginapan. Nah, penginapan itu adalah kandang penggembalaan. Hotel itulah kandang penggembalaan. Penginapan itu kandang. Sudah selamat, hidup benar, selamat, diberkati, belum cukup karena setan akan kembali lagi. Nah, ayo langsung dibawa ke tempat penginapan. Dinaikkan keledai, tunggangannya sendiri dan dibawa ke tempat penginapan. Itu sama dengan kandang penggembalaan, ruangan suci. Ruangan suci. Ya, kandang penggembalaan, ruangan suci. Ya, semoga kita bisa mengerti ruangan suci. Itu saja. Ada 3 macam alat, pelita emas, meja roti, mesbah dupa. Ya, pelita emas itu ketekunan dalam kebaktian umum, termasuk kaum muda ini, ya, termasuk kaum muda. Kemudian itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia-karunia. Ada kesaksian, ada ini dan seterusnya. Sayang tidak dimanfaatkan. Sebenarnya ada karunia bersaksi, tapi sering kita tidak manfaatkan. Belajar bermanfaatkan supaya bertambah. Kalau kesaksian itu ada kesaksian kita saksikan, bertambah kesaksian. Berarti pertolongannya bertambah, naik kelas. Kalau sekali ditolong, luar biasa Tuhan. Tapi tidak berani bersaksi, ya sudah sih di situ aja. Di situ aja. Tapi kalau, luar biasa Tuhan, aku mau bersaksi, naik lagi. Nanti kesaksian lebih meningkat lagi, lebih meningkat. Karunianya lebih meningkat. Ini sayang sekali. Aku pengerja, siapapun, ada kesaksian saya kadang-kadang dengar, si Anu ditolong, mestinya bersaksi tuh. Saya bilang bersaksi dia. Supaya meningkat. Karunianya meningkat, pertolongannya, mujizatnya meningkat. Amin. Mujizatnya meningkat. Kayak seringkali kita sudah ditolong, selesai sudah. Di lantai bawah tok.
tok itu. Di lantai bawah saja. Tidak pernah naik ke lantai atas. Nggak pernah naik. Saya tidak peduli mau kesaksian dianggap orang bodoh. Ya cuma begitu, tidak apa-apa. Kalau saya rasa itu sungguh-sungguh saya merasakan, oh ini keajaiban Tuhan. Masalah pesawat, hanya masalah ini, masalah tiket. Orang mungkin ya cuma begitu. Nggak apa-apa, saya merasa ini pertolongan. Nanti ditolong. Lebih lagi. Nah, kalau malu dicatat, saya tidak bisa ngomong Ya kalau ngomong sama teman, telepon sampai pulsanya habis. Ya, tapi bilang tidak bisa ngomong. Dicatat. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Selamat sore ya, kebaktiannya sore. Saya pada tanggal ini merasa, begitu tinggal baca. Sudah beres. Tapi kuasanya itu, karunianya itu yang pertama. Ya, ada Allah Roh Kudus di situ. Kemudian meja roti. Ketekunan, meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Dan mezbah dupa, ketekunan dalam kebaktian doa penyembah, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, kalau kita berada di kandang pengembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, maka saya ulang-ulang, tubuh jiwa roh kita tubuh jiwa roh melekat pada Allah Tritunggal, sehingga setan tidak bisa menjamah lagi, setan tidak bisa merampok lagi, amin, tidak bisa menjamah, nggak bisa merampok lagi, aman kita, aman, sudah ditolong oleh Tuhan, aman kita, sehingga semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh pada kesempatan malam ini yang berbahagia, sungguh-sungguh. Kita hidup benar, lewat baptisan juga hidup benar. Yang belum dibaptis bertobat tadi, ngaku dosa, jangan berbuat lagi, bertobat, baptis air, hidup benar. Yang sudah dibaptis tinggal hasilnya, hidup benar. Jangan setengah mati. Yang belum dibaptis, ayo ya bertobat, baptis, hidup benar. Yang sudah dibaptis, ayo hasilnya hidup benar, hidup benar. Ya, ayo cepat, jangan setengah mati terus. Ya, Tuhan sudah gerakkan baptisan, tunggu setengah mati terus. Dosanya tetap terus setengah mati. Ya, ayo segera, Tuhan tolong kita. Sudah itu, ayo segera ke penginapan. Enak dikasih hotel, jiwa dikasih hotel. Tempat perawatan jiwa terutama rohani kita. Nah, kalau jasmani kasih hotel Kartika Graha, hotel enak ya. Kok cuma 1 hari ya, tambah lagi Nah, jiwa dikasih hotel juga. Jadi kandang pengembalaan bukan siksaan, ya datang lagi kebaktian. Minggu, Sabtu, Selasa, Kemis kalau di sini. Dengan Medan, kalau Surabaya, Minggu, Senin datang, Sabtu, Minggu, Senin datang, Rebu, aduh siksaan, salah. Dikasih hotel, enak. Karena tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Tidak bisa dijamah oleh setan. Itu betul-betul suatu kita dalam ketenangan, enak ringan. Ketenangan, enak ringan, tidak terganggu oleh setan. Seperti kalau di hotel tidur nyenyak. Di pintunya tidak boleh diganggu. Don't disturb, tidak boleh diganggu. Nah, taruh itu aman sudah. Ketok pun tidak boleh. Enak tidur. Kita juga dalam penggembalaan, setan motik, jangan ketok, mocu, bahasa Jawa jawil, kalau bahasa Indonesia apa itu, mau nyentuh sedikit tuh, gak boleh, sama sekali, aman gitu, enak dan ringan. Kalau bisa disentuh setan, berat sudah hidup. Begitu sentuh sedikit, berat sudah hidup, berat. Ayo sungguh-sungguh. Nah, bersaksi ya, ajak teman-teman, pakai keledainya, yang dikasih sepeda motor, yang dikasih mobil oleh Tuhan, ayo gunakan untuk angkut teman-teman, keledai tunggangannya sendiri, atau yang dikasih angkot, ya, naik angkot saya ke gereja, ajak naik angkot juga, enggak apa-apa, ajak naik angkot teman-teman, bawa ke penginapan semua, ya. Tuhan memberkati semua. Ayo sungguh-sungguh.
Ya, tapi laki perempuan tidak boleh boncengan ya. Ya itu saudara ya. Kalau laki dan perempuan itu ya hati-hati bahaya itu ya. Bahaya. Itu ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh ya. Itu kandang penggembala. Tempat perawatan rohani. Kandang penggembalaan, tempat perawatan rohani. Tadi supaya kita tidak dijamah oleh setan, ya. Supaya tidak dijamah oleh setan, supaya mantap dalam keselamatan atau kebenaran. Mantap dalam keselamatan atau kebenaran. Mantap dalam keselamatan kebenaran. Gak bisa dijamah, enak ringan. Gak berat lagi, gak setengah mati lagi. Enak ringan, diberkati Tuhan. Tambah-tambah diberkati kita ini. Supaya juga bertumbuh rohani ke arah kedewasaan rohani, kesempurnaan. Jadi tempat perawatan rohani ya, supaya mantap dalam keselamatan, tidak dijamah setan, mantap dalam kebenaran, enak ringan kita, aman. Ya, supaya juga bertumbuh rohani ke arah kedewasaan rohani, kesempurnaan. Lalu pertanyaannya, dengan apa Tuhan merawat rohani kita di kandang penggembalaan, di hotel, bayar hotelnya. Ya, waktu dia datang ini, ya bayar biayanya, bayar hotelnya. Nah, itu saja. Dengan apa Tuhan merawat rohani kita di hotel kandang penggembalaan, hotel bintang 5, ya enak ini ya, hotel kandang penggembalaan. Yaitu dengan 2 dinar. Apa artinya 2 dinar? Arti pertama itu adalah perjanjian lama tambah perjanjian baru, dinar. Perjanjian lama, ya firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Itu 2 dinar. Perjanjian lama tambah perjanjian baru. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Untuk menyucikan, nah dirawat itu disucikan. Tumbuh rohani itu disucikan, diubahkan. Itu bertumbuh. Perlu firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Ya, 2 dinar, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau digabung itu Alkitab, firman pengajaran yang benar. Yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Untuk menyucikan kita, mulai dari hati disucikan. Hati. Itu di Matius 15 ayat 19, mulai dari hati, gudangnya dosa, sumbernya dosa. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, satu prasangka buruk, pikiran jahat termasuk pikiran najis juga, ini disucikan. Pembunuhan, kebencian, kepahitan harus disucikan. 2, perjinahan 3, percabulan 4. Ya, perjinahan 3, percabulan 4. Perjinahan itu kalau jatuh 1 kali berzina. Tapi kalau ulang-ulang itu percabulan. Nah, itu bedanya. 4, 5 pencurian. Hati-hati, mencuri milik sesama, mencuri milik Tuhan, perpuluhan harus disucikan. 5, sumpah palsu termasuk dusta dan hujat. Sumpah palsu dan menghujat. 7. Nah, ini gudangnya dosa. Hati disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis. 7 keinginan jahat dan najis. Yang membuat kita mata gelap. Kalau hati diisi 7 keinginan jahat najis seperti pelita padam. Mata gelap, membabi buta hidup. Membabi buta hidup. Nah, kaum muda membabi buta hidupnya. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Tapi kalau disucikan, hati disucikan dari 7 keinginan jahat, najis, terang. Membabi buta itu tidak ada masa depan. Ngawur hidupnya. Masa depan gelap, madesu, masa depan suram, gelap. Tapi kalau disucikan, pelita menyala. Nah, ini terang. Masa depan yang terang. Semoga kita. Kemudian perbuatan dosa disucikan, menyucikan perbuatan dosa, ya sampai puncaknya dosa disucikan.
Kemudian mensucikan perkataan kita. Sehingga ya katakan iya. Ya. Tidak katakan tidak. Sehingga kita jujur, tidak berdusta lagi. Jujur. Ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Benar katakan benar. Tidak benar katakan tidak. Ini dirawat di ruangan suci. Hotel dari Tuhan. Ya, ini dirawat, tempat penginapan. Dirawat. Disucikan. Nah, kalau sudah disucikan, Efesus 4, nah diberi jabatan pelayan, jubah indah, mulai indah hidup. Ya, ayo Efesus 4, 11 sampai 12. Ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, ini jabatan, baik pemberita Injil maupun gembala, pengajar, 5 jabatan pokok. Kalau dijabarkan ada pemain musik, ada tim doa, tim besuk dan lain semua, itu jabatan. Ya, untuk memperlengkapi orang suci, orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi kalau kita sudah disucikan dalam kandang penggembalaan, kalau kita disucikan dalam kandang penggembalaan, maka Tuhan kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, sehingga dipakai dalam pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Dipakai dalam pelayanan langsung pembangunan tubuh Kristus. Mulai dalam nikah rumah tangga, sebagai suami, istri, sebagai anak dipakai. Kemudian dalam penggembalaan dipakai sebagai gembala, sebagai pemain musik, sebagai ini, semua dipakai. Antar penggembalaan fellowship, nah ini hari-hari ini kita dalam kegerakan Natal ini, persekutuan Natal, ayo ya, nah, jangan pikir yang lain-lain, ayo kesiapan kita, kerinduan untuk melayani, gerakan dari Tuhan. Kalau digerakkan jangan tidak mau satu waktu, kalau digerakkan tidak mau nanti aja, tidak mau nanti aja, sekali waktu tidak bisa lagi. Ayo gerakan dari Tuhan ya, saya tidak memaksa tapi gerakan dari Tuhan, dengarkan firman ya, sampai nanti tubuh yang sempurna, Israel dan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Semoga kita bisa mati. Nah, ini dipakai, tidak dipakai setan lagi, dipakai oleh Tuhan. Sama dengan kalau kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh, sama dengan bekerja di kebun anggur. Nah, pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu mempelai, ya, sampai tubuh yang sempurna, mempelai wanita tadi. Nah, sama dengan bekerja di kebun anggur, kebun mempelai. Upahnya berapa? 1 dinar. Nah, ini arti dinar. Ya, arti dinar. Itu 1 dinar itu upah bekerja di kebun anggur. Itulah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Lebih besar dari gaji apapun di dunia, lebih besar dari uang apapun di dunia. Nah, ini kemurahan Tuhan, ini yang harus dicari kaum muda. Ya, selain nanti saudara bekerja, saudara punya usaha, dapat uang, dapat ini, ya silahkan. Tapi jangan lupa yang dibutuhkan menembusi air zaman bukan berapa rupiah, bukan berapa dolar, berapa ribu dolar, berapa juta dolar, tidak cukup. 1 dinar ini diperlukan. 1 dinar. Loh kok 2 dinar ini om? 2 dinar ini untuk suami dan istri. Nah, kalau saudara menikah, makanya mau menikah kaum muda cari yang melayani juga. Jangan 1 dinar dibagi 2, tidak boleh, tidak cukup juga. Ya biar suami saya aja om yang melayani, saya enggak. Nah, 1 dinar bagi 2 tidak cukup. Itu, atau biar istri saya enggak melayani, 1 dinar bagi 2 tidak cukup. Harus 1 dinar. Nah, ayo Lempinel, nah, besok suami istri jangan. Ya om buat tambahan, mari jemaat masih ada 1 om. Ya, atau belum ada jemaat jadi buat tambahan lah, istri saya biar jahit baju dapat upah, atau jual apa om dapat upah. Jangan, hidup kita dari 2 dinar bagi 2, amin, 1 dinar 1 dinar. Jangan, yang bekerja juga besok ya, yang tidak hamba Tuhan full timer, yang masih kerja di dunia, enggak apa-apa,
Suami istri, kalau besok punya suami, punya istri, carilah yang punya 1 dinar gajinya. Kalau enggak cukup nanti. Kalau cuma 1 dinar berdua, ya kalau sepiring berdua boleh. Kalau sudah suami istri ya, kalau belum suami istri jangan. Ya. Nah, itu dijaga. Jangankan sepiring berdua, sesepeda motor berdua aja jangan. Ya. Dijaga. Ya. Nah ini kalau sudah suami istri boleh sepiring berdua. Tapi sedinar berdua enggak boleh, enggak cukup. Makanya cari calon suami, calon istri, minta sama Tuhan. Yang punya 1 dinar. Oh, saya deposito dari orang tua $100.000 Amerika. Wah, banyak. Nggak cukup. Minta yang, aku nggak minta dolar. Aku minta dinar. Aku minta dinar. Nah itu, 1 dinar aja. Kamu punya 1 dinar boleh lamar saya. Nah itu. Kalau nggak punya 1 dinar, nggak mau saya. Nggak mau. Jangan 1 dinar bagi 2, enggak cukup. Ya, ayo, sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau mau dilamar, syaratnya kalau sudah cocok, bagus. Nah, mau dilamar syaratnya, kau gajimu berapa? Nah, gaji di dunia, umpama sedikit aja, enggak apa-apa. Berapa gajimu di kebun anggur? Punya 1 dinar enggak, jangan lamar dulu. Jangan lamar. Soalnya nanti saudara yang setengah mati, bagi 2 setengah mati. Ayo sama-sama melayani. Sama-sama melayani. Ya, Lempinel juga ya, sama-sama melayani. Semua sama-sama melayani. Supaya betul-betul 2 dinar bagi 2 yang suami istri. Ini bukan pelajaran cepat-cepat kawin ya, enggak. Kalau sudah waktunya Tuhan silakan. Tapi syarat 1 dinar. Syarat 1 dinar. Ya, semoga mengerti. Bisa ngerti ya? Nah, ini untuk menembusi zaman yang sulit. Nah, Wahyu 6, saya tunjuk ayatnya sedikit lagi. Wahyu pasal 6. Wah, nanti ini musim kelaparan dan lain sampai antikris, sampai menembusi antikris. Makanya jangan sombong. Jangan istilah yang sekarang banyak jangan dibodohi. Ya. Termasuk oleh saya, istri saya. Jangan dibodohi. Depositoku ini 7 turunan kamu. Nah, tapi nanti menghadapi antikris blokir. Deposito blokir. Kalau antikris berkuasa blokir. Ngerti blokir? Nggak boleh dicairkan. Jadi biar uangnya umpama 100 miliar. Mau beli nasi goreng nggak bisa. Blokir. Nah, mau beli sesuap nasi nggak bisa lagi. Harus menyembah antikris. Kalau tidak dapat nasi, dapat silet. Oh, kamu lapar? Iya nih, kupingmu aja seret. Nih makan. Kupingmu makan. Kuping itu telinga. Makan. Nah, belum kalau ya matamu 1 makan. Disiksa gitu. Kalau enggak mau menyembah, apa gunanya 100 miliar? Enggak ada. Tapi kalau punya 1 dinar, sudah disingkirkan kita. Amin. Sudah dijamin oleh Tuhan. Ayo, semoga mengerti kaum muda. Pandangan jangan yang jasmani, yang rohani. Tidak ada artinya semua yang jasmani. Yang rohani semua, ya, yang rohani. Semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti. Ya, ayo Wahyu 6 tadi. Wahyu 6 ayat 6. Ini ke-6 meterai pertama dibuka. Meterai, hukuman meterai sudah dahsyat. Masih ditambah nanti hukuman sangkakala, 3 kali 7 hukuman. Mesir 10 hukuman aja KU. Nanti dunia ini 3 kali 7 hukuman. Karena menolak Allah Roh Kudus. Menolak anak Allah, sangkakala. Meterai itu Allah Roh Kudus. Menolak anak Allah, sangkakala. Menolak Allah Bapa, bokor, malapetaka, 21. Sampai kiamat. Terakhir api dari langit kiamat. Sampai musnah. Ini kita hadapi. Yang bisa nembusi 1 dinar. Ayo, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, mahal sekali. Dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Oh, tetap minyak dan anggur yang diberikan Tuhan kepada kita terpelihara. Artinya hidup benar terpelihara. Hidup suci terpelihara. Pelayanan terpelihara semua dengan 1 dinar. Amin. Dengan 1 dinar.
semua bisa terpelihara. Ya, semoga kita mengerti. Jadi 1 dinar ini adalah kemurahan Tuhan yang besar. Kasih karunia Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan yang besar. Untuk memelihara kita mulai sekarang sampai sekarang zaman yang sulit. Sampai antikris berkuasa di bumi. Kita tetap terpelihara. Jangan tinggalkan ya pelayanan ya kaum muda. Jangan, sudah benar. Saudara sudah di kebun anggur, sudah benar itu. Sudah cocok sudah. Ayo om, agak sulit kuliah om. Minta tolong sama Tuhan. Kalau enggak bisa sudah les om, minta tolong sama Tuhan. Pasti 1 dinar menolong kita. Menolong menghadapi apapun juga. Tuhan tolong. Tuhan tolong kita. Ya, semuanya. Jangan mundur, jangan mundur. Ayo bersaksi pada teman-teman lain. Yang sudah, aduh aku sulit sekarang sekolah. Jadi aku enggak bisa melayani lagi. Aduh salah. Salah besar, salah besar. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga mengerti. Ya, semoga mengerti. Ayo sungguh-sungguh ya. Jadi di sini. Nah, tapi tadi ada perkataan. Kalau kurang, nanti kalau aku kembali, aku akan menggenapinya tadi. Lukas 10 tadi. Ayat yang ke terakhir ya. Lukas 10 ayat yang ke 30. Lukas 10 ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, loh kok lebih dari 2 dinar? Utang. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kalau belum cukup, nanti kalau Tuhan kembali akan digenapkan semua. Artinya kita sudah dibenarkan Tuhan, ditutupi dosanya, diurapi, sudah digembalakan, disucikan, sudah dipakai oleh Tuhan. Tetapi masih ada kekurangan, kelemahan. Ayo saya tanya, siapa yang sudah save, sudah sempurna? Kalau sudah sempurna tidak ada. Tidak ada di sini, termasuk saya sudah tidak ada. Berarti masih ada kekurangan. Oke ya, jadi sekalipun kita sudah diurapi, sudah digembalakan, sudah dipakai Tuhan, sudah dipelihara, diberkati, tapi masih ada kekurangan, kelemahan. Baik secara jasmani mungkin ada kekurangan, mungkin ada sakit, mungkin ada ini, ayo kekurangan. Secara rohani terutama, masih ada tabiat-tabiat yang kurang, masih ada ini kurang. Ayo jangan putus asa. Tapi jangan tinggal dalam, jangan putus asa, ya. Tapi jangan enjoy dalam kelemahan, kekurangan. Ayo kita berusaha. Kita banyak berdoa menyembah Tuhan. Nah ini aja. Banyak berdoa mohon kemurahan, anugerah Tuhan yang besar. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Untuk mengubahkan kita dari kekurangan-kekurangan kelemahan. Menyucikan. Sekarang ini. Masih ada kekurangan, saya juga. Saya sering kali, aduh salah. Sebenarnya tidak cocok jadi gembala begini. Aduh salah. Nah itu saya mengakui, aduh kok bisa gini, salahku. Nah tapi bukan cuma salah, putus asa, salah ya wis, tidak apa-apa, enak, enjoy, jangan. Datang pada Tuhan. Kalau masih ada kekurangan, kelemahan, datang. Tuhan, mungkin mulut saya ini masih banyak melawan orang tua. Mungkin aduh saya ini banyak ini Tuhan. Kelemahan ini, kelemahan itu. Mungkin aduh saya suka mata ini nonton yang tidak benar. Ini kelemahan, kekurangan. Serahkan pada Tuhan malam. Tolonglah Tuhan jamah saya. Sucikan saya, ubahkan saya. Kekurangan jasmani tadi, aduh Tuhan saya sudah belajar kok tidak bisa. Tolonglah Tuhan. Waduh gaji kok tidak cukup masih Tuhan. Tolonglah Tuhan. Ayo kekurangan jasmani. Masih ada sakit Tuhan. Sakit ini sering mengganggu. Ayo datang pada Tuhan. Amin. Datang. Berlutut. Bertelut di bawah kaki Tuhan. Dengan hancur hati. Serahkan kekurangan kelemahan secara jasmani. Kurangan kelemahan secara rohani. Biarlah tangan anugerah yang besar. Tangan kemurahan Tuhan. Tangan anugerah Tuhan yang besar. Menutupi kekurangan-kekurangan kita. Amin. Menyucikan, mengubahkan. Kalau yang rohani, kalau yang jasmani menolong tepat waktunya.
Kalau yang rohani menyucikan, mengubahkan sedikit demi sedikit. Sampai kalau aku kembali lunas semua. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna seperti dia. Tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3:2. Sempurna, tidak salah dalam perkataan. Hanya berseru haleluya, haleluya kepada Tuhan. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita bersama dengan dia selama. Yo, kalau sudah ditolong, bersaksi ya, bersaksi. Saya ini loh ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi saya bertekun, tetap mau diurapi, Roh Kudus mau hidup benar. Saya tetap tergembala, sekalipun masih ada kekurangan jasmani, ya, kekurangan rohani. Saya tetap tergembala, saya tetap melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sampai memohon, bertelut, banyak bertelut. Aduh Tuhan, ini kekurangan. Ini kelemahanku. Ayo Tuhan tolong saya. Secara jasmani. Kalau sudah ditolong, jangan lupa bersaksi. Biar tingkat lagi. Mengerti aku? Kalau kelemahan satu, secara jasmani kelemahan satu mungkin kuliah sulit ditolong. Ayo bersaksi. Supaya nanti kerja. Kan setelah kuliah kerja ditolong juga. Nanti kerja ditolong bersaksi. Lebih meningkat lagi. Begitu. Yang rohani juga mungkin, aduh saya ini tidak bisa saudara. Mungkin dulu, aduh malas ke gereja, malas ibadah. Begini, sekarang sudah ditolong. Ayo bersaksi supaya terus meningkat. Sampai kalau Tuhan datang, lunas semua. Amin, lunas. Sudah tidak ada kekurangan lagi. Aku ganti semua. Kalau aku datang nanti aku ganti. Lunas semua, sempurna. Tidak salah dalam perkataan. Hanya haleluya menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita bersama dengan dia selama-lamanya. Bisa ngerti? Ya Tuhan tolong. Ayo merosot apapun di tangan setan atau sudah tergembala sudah tapi kok masih ada kekurangan. Ayo datang semua sama Tuhan datang. Yang belum baptisan serahkan hidup. Nanti tanggal 13 baptisan. Mau hidup benar dibaptis dulu. So, ya, ayo sungguh-sungguh semua. Tuhan tolong kita. Ada kemurahan Tuhan yang besar. Ada anugerah Tuhan yang besar malam ini. Tuhan menolong kita. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Besar anugerahnya. Nomor 4. Mari. Datang pada Tuhan. Atau sujud di altarnya saja. Ya, sujud di altarnya. Ayo, sujud di altar Tuhan. Datang pada Tuhan dengan hancur hati. Ini kekuranganku. Ini kelemahan. Tuhan, tolong saya. 5, 6. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Orang tua tidak bisa, tidak tahu, sesama tidak tahu. Ayo kesempatan, bukan kebetulan, kesempatan. Yesus yang tahu. Dia menjadi orang Samaria, disebut kerasukan setan, menolong kita. Beriman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di alam.
mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kor dengan U, langsung dengan U. Bawa hidup kita apa? Masih kondisi luka, banyak dosa, kondisi setengah mati, kondisi gagal, hancur, najis, muntah, atau kondisi sudah baik semua, tapi masih ada kekurangan Tuhan, masih ada kelemahan, kekurangan. Bawa sama Tuhan. Tuhan terima semua. Tuhan terima apa adanya. Asal ada niat, aku mau berubah. Tolong aku. Dimanapun kau muda berada, ada waktu 1 menit, 2 menit. Majulah ke depan dimanapun saudara berada. Jangan tutup jalan, naik ke atas boleh. Ya, mari. Haleluya. Di WR4 Surabaya sama ada hadirat Tuhan. Di Suprapto 2 ABC Medan sama ada. Ayo. Haleluya. Haleluya. Di depan laptop, di depan komputer dan lain-lain ada Tuhan. Ada kemurahan anugerah yang besar. Oh, haleluya. 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 Jangan gengsi. Mungkin malam ini adalah kesempatan anugerah Tuhan. Jangan keras hati, jangan gengsi. Ayo siapapun kita. Jangan bertahan. Setengah mati, jangan bertahan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Yalah wasa. Yalah wasa. Yalah wasa. Yalah wasa. Yalah wasa. Yalah wasa. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami tak mau dalam kelemahan. Saya juga Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yalah wasa, yalah wasa. Yalah wasa, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Yalah wasa, yalah wasa. Haleluya, mujizat terjadi malam ini. Mujizat terjadi malam ini Tuhan. Haleluya. 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 Mujizat rohani, mujizat jasmani terjadi. Haleluya. Oh, haleluya. Yalah wasa, yalah wasa. Yalah wasa, yalah wasa, yalah wasa. Yalah waka, yalah waka, yalah waka, yalah waka, yalah waka. Haleluya. Ini hidup kami. Kami tidak mau di tangan setan, kami mau di tangan Tuhan. Tangan anugerah yang besar Tuhan. Haleluya. Yalah wasa, yalah wasa, yalah wasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Engkau lihat tetesan air mata kami. Oh, anugerah-Mu turun, mujizat terjadi Tuhan. Apa kekurangan ditutupi. Bahkan luka-luka yang masih busuk, borok yang busuk ditutupi oleh Tuhan. Haleluya, semua dipulihkan oleh Tuhan. Semua ditolong oleh Tuhan. Semua diubahkan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Yalah Engkau. Engkau tidak melihat lagi dosa-dosa kami. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Ampuni hamba lebih dahulu Tuhan. Kaum muda juga Engkau tolong. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo, sudah lepas dari tangan setan. Mau apa lagi? Serahkan hidup dalam tangan Tuhan malam ini. Angkat dua tangan ke atas. Saya berjanji Tuhan, saya tidak akan mengulangi semuanya. Saya akan sungguh-sungguh pegang saya Tuhan. Haleluya. Pegang kami semua Tuhan. Peluk kami dalam tangan anugerah-Mu. Di mana kami berada, di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, di dalam negeri, luar negeri, di depan laptop lain, semua pegang kami Tuhan. Jangan lepaskan kami lagi. Kami tidak mau setengah mati, kamu hidup di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pegang kami, bimbing kami Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih sampai Engkau datang sampai selama-lamanya. Turunkan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Gembalakan kaum muda semua. Baik di sini. WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, juga Patra Kuningan 14-4 Jakarta. Di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Memberikan masa depan berhasil indah, memakai kami sampai kesempurnaan Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, kaum muda di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 BT Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, tarik kembali Tuhan. Imam-imam yang mundur tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu untuk Tuhan menolong imam-imam yang sudah undur, kaum muda undur. Juga untuk membawa jiwa-jiwa baru, bersaksi membawa jiwa baru untuk digembalakan Tuhan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan pergumulan kami dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka jalan. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu. Belas kasih, berkati kaum muda yang bekerja, tolong Tuhan. Yang bekerja hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua kaum muda. Buka jalan, yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal menghadapi UAS hari-hari ini. Skripsi, tesis, tolong desertasi, tolong semua. Engkau berikan kemurahan, kemudahan. Lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kaum muda. Kami serahkan semua. Masa depan, berikan pergaulan terbaik. Masa depan yang berhasil indah. Perjodohan yang terbaik Engkau berikan. Yang memiliki 1 dinar Tuhan. Terima kasih semuanya bisa Tuhan bersatu dalam Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Tambahkan kaum muda, tolong kaum muda semua. Berikan yang 1 dinar, 1 pengajaran di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Beri yang ada buah-buah pengajaran yang benar. Tuhan tolong semua. Tambahkan semua. Tuhan tolong berikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Hidup kami dalam tangan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda dan selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah kami belum bisa balas apa-apa yang pernah menggembalakan kami. Tuhan pakai mereka dalam pengajaran yang benar. Dalam tahbizan yang benar. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Banyak permohonan kami. Engkau yang mendengar, Engkau tolong semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi 1 nyanyian. Korban ini adalah untuk kebaktian kaum Natal persekutuan kaum muda. Sabtu mendatang, tanggal 10. Natal persekutuan kaum muda, tanggal 10. Mestinya 17.
tapi ada pernikahan di Surabaya ya. Saya sudah ordernya sudah 1 tahun yang lalu, jadi saya kasihan ya sudah. Kita ngalah tanggal 10 kita Natal kaum muda. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang kepada Tuhan ya. Ajak semua Sabtu mendatang jam 5:15. Baik di sini ya. Tuhan dari Surabaya ke sini juga. Medan tetap siaran langsung ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita nyanyi tetap tadi. Mari. Haleluya. Hati merasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kebaktian kita. Besok di sini bersama Medan di sini jam 7 pagi kebaktian umum. Kemudian di Surabaya jam 11 siang. Kemudian di Medan jam 19.15 malam. Ya, mari gunakan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan buka firman, buka jalan semuanya. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan akan memperhatikan kita semuanya. Puji Tuhan. Kemudian Selasa doa penyembahan di sini 5:15. Rabu kaum wanita remaja putri 5:15. Ayo remaja putri yang tidak kuliah jam-jam itu, tidak kerja, ayo datang pada Tuhan. Berdoa untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk apapun ya. Tuhan memberkati. Hari Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15. Dan hari Sabtu kaum muda remaja 5:15. Ajaklah kaum muda datang pada Tuhan. Di Surabaya Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30. Rabu doa penyembahan 5:30. Dan Sabtu kaum muda remaja 5:15. Ajaklah teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Besok masih tanggal 10 ya. Jadi tanggal 10 semua disatukan di sini. Kebaktian kaum muda remaja. Natal persekutuan kaum muda remaja. Surabaya, Malang, Medan, kemudian juga nanti kita mengundang gereja-gereja lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Yang mau ikut kunjungan safari Natal segera mendaftar. Tanggal 9 hari Jumat ke Mojo Agung. Ya. Tanggal 9 hari Jumat ke Mojo Agung. Ya. Jangan pikir yang lain-lain, sesuai berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Mari grup kur kaum muda, musik, ayo kita melayani Tuhan. 1 dinar, cari 1 dinar hari-hari ini. Apalagi yang sudah UAS, sudah ini, ayo tinggal cari 1 dinar hari-hari ini ya. Tuhan memberkati semua. Yang berulang tahun tanggal 3 sampai 10 Desember. Ibu Eni Dianawati, Ibu Roy Samuel hari ini 3 Desember. Sera Pasuli hari ini 3 Desember. Debrina Dwi Kristanti Surabaya hari ini 3 Desember.
Bapak Krispus Christian Hendra Surabaya. Hari ini 3 Desember. Ibu Sri Rahayu. Oh, hari ini ada di Malang dia ya. 3 Desember. Ibu Sri Rahayu. Oh, 5 Desember. Ini yang paling tua ini, 95 tahun ini ya. Bapak Doni Wiramas Jember 5 Desember. Caroline Seba 5 Desember. Bapak Devan Gunawan Surabaya 5 Desember. Sonia Tayomi Hendra 6 Desember. Ya. Nia ini ya. Ibu Titik Putri Munte Medan 6 Desember. Christian Ken Desenandu Surabaya 6 Desember. Bapak Kusyanto 7 Desember. Kusuma Ekawati Hendra, Ibu Hendro. Ibu Kusuma Ekawati Hendro, Ibu Hendro 7 Desember. Ibu Misti, Ibu Prayit, mamanya Prawiro 7 Desember. Bapak Lambert Daniel Beltasar Soripet Surabaya 7 Desember. Siapa? Yang sound system? Berce, Bapak Berce panggilannya. Ya. Bapak Rudi Kristianto, Bapak Rudi 8 Desember. Yohanes Nathanael Sianturi di Inggris ini ya. Ya, 8 Desember. Maria Silvia Dewi Surabaya 8 Desember. Ibu Lavia Nurhayati Purba Medan 8 Desember. Ibu Ida Indrijati 9 Desember. Bapak Sunaryo 9 Desember. Ibu Lydia Magdalena, Ibu Rudi 9 Desember. Naomi Damayanti Manik 9 Desember. Aura Sekolah Minggu 9 Desember. Ibu Tiarma Katarina Sitanggang Medan 9 Desember. Bapak Irsan Raharja 10 Desember. Bapak Jimmy Sulaksono 10 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok, dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan berikan 1 dinar kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pengorbanan anak-anak-Mu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan kebaktian Natal kaum muda Sabtu depan Tuhan juga buka firman, buka jalan. Gerakkan jiwa datang kepadamu. Baik di sini, baik di Medan. Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Latihan kur Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan. Semua setia datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan